الشكر علينا ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwatal iman jamaah Masjid Ar-Rayyan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang ini Allah karuniakan nikmat memenuhi undangan Allah salat zuhur berjamaah di awal waktu di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan iktikaf kita dengan berzikir, berdoa, bersolawat, bermunajat. Semoga kita semua dipilih oleh Allah sampai akhir hayat kita adalah pemakmur-pemakmur rumah Allah Subhanahu wa taala, bisa memenuhi undangan Allah salat berjamaah yang nilainya pasti berbeda dengan salat sendiri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari juga kita bersolawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita rindukan. Mudah-mudahan kelak perjumpaan yang indah Allah takdirkan kepada kita semuanya, berjumpa memandang indahnya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baru saja memasuki tahun baru di 2026 ini. Sekaligus kita sedang berada di bulan Rajab yang mulia. Mudah-mudahan hari-hari kita adalah hari-hari berlimpah rahmah berkah Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umur kita dalam taat kepadanya. Allah mudahkan urusan-urusan kita. Allah kabulkan hajat-hajat kita, dan sampai waktunya ketika tugas dunia kita selesai, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah dalam keadaan husnul khatimah, berbekal amalan-amalan yang selama ini kita ikhtiarkan. Baik ikhwan dimuliakan oleh Allah, kajian kita siang ini adalah tentang khauf dan roja ya. Dalam bahasa Arab, khauf dari kata khaufa ya khaufu khaufan, artinya rasa takut. Adapun roja yarju rojaan, artinya harapan. Maka kita mengenal istilah khauf dan roja. Khauf rasa takut dan roja harapan. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus pun diantaranya basyiran wa nadhiran ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala ya, dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah untuk menyampaikan itu. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Mubasysyiran wa nadhiran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kabar-kabar gembira sekaligus peringatan agar kita mawas diri. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka biasanya kita ketika mengawali tahun ini pasti juga sama. Ada rasa takut sekaligus juga ada harapan. Dua-duanya mesti diselaraskan. Takut seperti apa? Apakah takut hanya urusan dunia?
hilangnya kesempatan untuk memperoleh pundi-pundi dunia atau cuan yang hari ini orang bilang seperti itu. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, justru jauh lebih dari itu, ya. Khauf, rasa takut itu hendaknya bersinar di hati kita, yaitu ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keburukan yang dimungkinkan akan terjadi di hari esok, terlebih lagi di akhirat nanti setelah kita mengalami wafat. Berulang kali disebutkan kepada kita bahwa dunia ini hanyalah persinggahan sementara. Bahkan Nabi menyebutkan a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in, rata-rata usia umatku 60-70 tahun. 60-70 tahun itu, jika kita sudah masuk alam akhirat, terbayangkan oleh kita illa asyiyatan aw duhaha, hanyalah waktu yang singkat, sepagian saja, sesorean saja. Buktinya adalah ketika sekarang kita duduk coba merenung sejenak, kita ingat hari-hari kita yang lalu, sepekan, sebulan, setahun, bahkan puluhan tahun yang lalu. Dalam waktu yang singkat, pikiran kita, alam pikiran kita bisa mengulang, mengingat apa-apa yang pernah kita lakukan sejak kita kanak-kanak berubah menjadi remaja, di mana apa yang kita lakukan, mulailah kita dewasa, kemudian membangun rumah tangga, dan seterusnya sampai hari ini. Ternyata dalam pikiran kita juga memang bisa dibayangkan semua. Pantaslah illa asyiyatan aw duhaha, nanti bayangan itu hidup dunia yang boleh jadi 60-70 atau kurang atau lebih dari itu, pada akhirnya terbayangkan hanyalah waktu yang singkat. Walaupun ketika kita menjalani saat ini sepertinya cukup lama dan panjang. Nah, ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka alam kubur setelah alam dunia, berikutnya adalah alam akhirat, khairu wa abqa, yang selama-lamanya. Nah, disitulah khauf kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rasa takut kita yang hari ini muncul justru adalah jangan sampai kita mengalami kerugian-kerugian nanti di akhirat. Dunia memang tempatnya ujian. Dunia kadang kita mengalami hambatan, kesulitan dalam berbagai hal, tapi belum seberapa berat dengan apa yang dirasakan nanti. Teringat cerita seorang qadhi dengan seorang Yahudi, ya. Sang qadhi, ya, hakim dengan tugas negara, ya, dia pasti dikawal. Ada, anggaplah, kendaraan dinas kalau pada waktu itu, mungkin dengan kuda yang bagus. Kemudian ada pengawal-pengawal yang mengiringinya. Sementara si Yahudi pada waktu itu jual minyak, ya. Kemudian si Yahudi menghentikan langkah sang qadhi. Kemudian dia mengatakan, apa enggak kebalik nasib kita? Bukankah dalam ajaran agama Tuhan dunia ini menjadi penjara untuk Tuhan, nanti surga jadi akhirat? Tapi kalau melihat kenyataan sekarang, rasanya engkau dengan kemewahanmu, engkau dengan kemegahanmu, aku dengan kesusahanku. Apa enggak kebalik ini? Sang qadhi kemudian justru ia mengatakan dengan kalimat yang bijak, apa yang aku nikmati hari ini, fasilitas, kemewahan, kemegahan, belum ada apa-apanya dengan yang Allah siapkan untukku di akhirat nanti. Sementara engkau yang merasa susah, engkau yang merasa tidak mendapatkan kelebihan dalam hidupmu saat ini, kalau kau tidak beriman, justru nanti di akhirat adalah tempat yang lebih tidak mengenakan lagi untukmu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kadang orang menganggap seolah
kita ini kaum muslimin udah pasrah aja kepada Allah, ya nasib-nasib apa yang kita jalani, kita alami. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Harapan kita, nah inilah rojak kita. Harapan kita semuanya adalah dunia mendapatkan hasanah, di akhirat nanti juga mendapatkan hasanah. Di dunia bisa kita nikmati kehidupan ini, menikmati hidangan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat nanti tinggal mendapatkan apa-apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka khauf dan roja, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala diiringi dengan harapan, maka insya Allah dunia ini masih akan tetap menjadi bagian milik kita, asalkan kita tidak terlena oleh dunia itu, ya, tidak terlena oleh dunia. Bahkan kita berjuang bagaimana supaya dunia kita adalah dunia yang bernilai, yang bermanfaat. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi pagi saya tersentuh hati oleh kiriman video kawan-kawan tunanetra dari Bandung lewat jalan darat, Lampung, Palembang, Jambi, kemudian ke Riau, dengan tujuan kemana? Tujuan ke Sumatera untuk menyambangi saudara-saudara kita di Sumatera. Mereka datang tidak dengan tangan kosong, maaf, padahal mata mereka tertutup. Ya. Mereka datang tidak dengan tangan kosong, membawa sesuatu, tongkat. Bayangkan saudara-saudara kita yang tunanetra di sana kemarin ketika kejadian, ya, air bah, ya, ketika banjir bandang, banjir besar itu terjadi, ya, yang melek saja ini mengalami hal yang menakutkan, mencekam, cemas dengan keadaan. Lalu bagaimana dengan mata mereka yang ditutup? Bagaimana dia bisa menghindar? Bagaimana dia bisa menyelamatkan diri? Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka juga membutuhkan pertolongan dan perhatian. Kawan-kawan tunanetra ini datang membawakan tongkat baru. Mereka kehilangan mushaf Al-Qur'annya. Bayangkan, mushaf Al-Qur'an Braille yang selama ini mendampingi mereka, entah ada di mana, sudah menjadi apa, dibawakan kembali mushaf itu. Ikhwas semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini perjalanan yang luar biasa, bukan perjalanan biasa. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan mata sementara mata kepala mereka tertutup. Ya. Maka yang saya ingin katakan adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, nanti ada orang-orang dalam surah Toha, silakan dibuka Al-Quran surah Toha ayat 123 sampai 126. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya, ada orang-orang yang nanti dibangkitkan, ya, di akhirat nanti dalam keadaan matanya buta, hatinya ditutup, bukan matanya saja, ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada orang-orang yang nanti firman Allah, kami bangkitkan mereka di akhirat dalam keadaan a'ma, buta. Lalu mereka bertanya kepada Allah, ya Rabbi, wahai Tuhan kami, mengapa kami dibangkitkan dalam keadaan buta sementara dulu kami di dunia melihat? Ikhwas semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah kemudian mengingatkan, qala kadzalika atatka ayatuna panasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Ya. Inilah akibat
Di dunia dulu kami pernah datangkan ayatuna, ya, tanda-tanda kekuasaan kami, panasitaha, kalian melupakannya, maka hari ini kami lupakan kalian. Ikhwas semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi gambaran, ya. Kawan-kawan tunanetra sering mengatakan kami tidak ingin buta dua kali. Jangan di dunia terbutakan, kemudian di akhirat terlebih lagi, wal'iyadu billah. Maka pantas mereka juga sungguh-sungguh dalam mengikhtiarkan amal-amal soleh. Nah, ikhwas semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, buat kita oleh karena itu berjuang bagaimana mampu mengimplementasikan ada harapan dan sekaligus ada rasa takut. Ya, mungkin hari ini orang menggambarkan betapa dunia sedang dalam keadaan yang seperti ini. Ya, dunia dengan segala dinamikanya, bicara ekonomi, bicara politik, ya, bicara masa depan, belum lagi hubungan kita dengan alam. Ketika alam rusak, kemudian apa yang berakibat darinya? Ikhwas semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang ada rasa takut tentang masa depan itu terjadi. Ya, khauf, bagaimana kehidupan esok kita. Maka diingatkan oleh para ulama, ya, hendaklah rasa takut itu mengarah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan akibat dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Iya, bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala akan berbuat adil. Yang baik pasti mendapatkan kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Yang berbuat baik pasti akan mendapatkan kebaikan. Tapi yang berbuat zalim pasti juga dia akan akan merasakan akibat dari kezalimannya. Maka hendaklah dalam diri kita ini ada perasaan itu. Jangan sampai katakanlah berbuat salah tidak malu lagi, berbuat salah tidak takut-takut lagi, berbuat salah tanpa penyesalan, berbuat salah seperti hal yang biasa saja. Ya, hari ini kita menyaksikan bagaimana arogansi dan dominasi Amerika, ya, ya, seolah menjadi polisi dunia, bisa mengadili siapa saja yang dikehendakinya. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti orang-orang juga akan teriak. Apakah benar yang dilakukan? Ujung-ujungnya minyak, ujung-ujungnya kekuasaan, ujung-ujungnya adalah harta dunia. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, boleh jadi kita ini juga tadi bicara tentang kesalahan diri kita. Semua kita pasti pernah berbuat salah. Ya, semua kita pasti berbuat salah. Dan kadang dalam perhitungan matematis kita juga menghitung bagaimana kehidupan hari esok kita. Maka saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah khauf yang ada dalam diri itu mesti tetap ada. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang ada itu insya Allah ketika itu ada memunculkan semangat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang bertanya, aku takut, seolah-olah besok udah kematianku, aku takut dengan hari-hari berikutnya dengan segala peristiwa yang akan terjadi. Kuncinya adalah bagaimana menghindari kesalahan. Dalam bahasa lain, bagaimana menghindari kemaksiatan. Orang yang mengalami seolah sudah lelah dalam hidup, orang yang mengalami sudah tidak punya harapan lagi, orang yang mengalami stres, gelisah, kayak nggak ada harapan. Ini kuncinya adalah ketika terbitnya iman di hati itu sudah mulai tergerus. Maka iman yang ada di hati kemudian berusaha melakukan sesuatu secara baik, benar, bahkan berkesinambungan, insya Allah mengolah rasa takut itu kemudian diiringi dengan roja, harapan-harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita merasa
dalam hidup ini adalah kezaliman yang pernah kita lakukan, ada kesalahan yang pernah kita lakukan, ada keburukan-keburukan yang kita lakukan. Bukankah Allah mengenalkan dirinya Al-Ghafur? Bukankah Allah mengenalkan dirinya adalah Al-Afuwu? Bukankah Allah mengenalkan dirinya adalah At-Tawwab, Maha menerima taubat? Maka insya Allah ketakutan-ketakutan yang berlebihan itu akan terkikis dengan apa? Dengan roja, harapan-harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin rezeki sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Perubahan akan terjadi. Mungkin dulu kita bukan siapa-siapa, mungkin kita dari kampung halaman kita masing-masing, sekali lagi belum tahu akan jadi apa. Kita terlahir mungkin juga belum punya apa-apa, tapi ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan segalanya untuk kita. Maka ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, orang beriman tidak putus asa tentang kehidupannya, tentang hari esoknya dan selanjutnya. Bagaimana yang belum terjadi tidak menghantui dia, tidak membuat dia takut dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, menyelaraskan antara khauf dan roja ini adalah keniscayaan. Kadang orang yang terlalu optimis melupakan tentang khaufnya bisa menjadi sombong. Qarun dengan kekayaan, Fir'aun dengan kekuasaan, Haman dengan intelektualitas. Mereka sombong. Ketika Nabi Musa alaihissalam membawa kebenaran, kadzabu, mereka dustai, tidak melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat apa yang terjadi, semua dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tapi juga lihat hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang kelihatannya biasa. Bilal bin Rabah, seorang budak, ya, seorang budak yang tidak punya apa-apa, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kemuliaan. Bahkan Rasul mengatakan sudah terdengar terompaknya Bilal, sendalnya Bilal udah terdengar di surga. Artinya insya Allah Bilal akan masuk surga. Mereka yang kelihatannya biasa-biasa, sebutlah sahabat Nabi SAW yang namanya Julaibib radhiyallahu an, tidak punya apa-apa, tidak punya rumah, tinggal adalah di Suppah. Kemudian kalau sholat dia berada di saf yang depan, bahkan lama belum menikah. Julaibib ditanya oleh Rasulullah SAW, apakah engkau mau menikah wahai Julaibib? Ya Rasulullah, orang tua mana yang mau menikahkan anaknya denganku? Berkali-kali bertemu pertanyaan yang sama oleh Rasulullah SAW. Julaibib ditanya, jawabannya pun masih sama. Sampai suatu saat ada dari kalangan Ansor, Rasulullah SAW datang ke rumahnya, kemudian meminta meminang anak putri dari pembesar Ansor itu. Awalnya sahabat tadi senang karena Rasulullah SAW meminang anaknya, tapi kemudian Rasulullah mengatakan, pinanganku ini bukan buat aku, tapi buat sahabat Julaibib radhiyallahu an. Julaibib radhiyallahu an tidak punya apa-apa, bukan siapa-siapa, dengan wajah yang biasa-biasa saja. Laki-laki tadi berpikir, aku akan sampaikan dulu kepada istriku. Disampaikan kepada istrinya, istrinya pun awalnya senang, tapi ketika mendengar bukan untuk Rasulullah, berubahlah pikiran. Kecuali anak gadisnya kemudian mengatakan, wahai ibu, wahai ayah, apa yang datang dari Rasulullah SAW pasti membawa kebaikan. Aku siap untuk dinikahkan dengan Julaibib. Allahu Akbar. Ya. Mengapa? Karena ada ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Ahzab. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah min amrihim. Tidak layak kalau ada orang beriman itu, kalau ada keputusan dari Allah dan Rasulnya, masih berpikir ada urusan-urusan yang lain menurut pilihannya. Tidak ada pilihan yang lebih baik dari pilihan Allah dan Rasulnya. Maka wanita itu mengatakan, aku siap. Subhanallah, Julaibib pun senang, mau menikah, membangun mahligai rumah tangga. Tapi tiba-tiba panggilan perang tersampaikan.
Julaibib memilih maju ke medan perang sampai kemudian beliau wafat dalam medan perang. Tapi yang menarik, beliau berada di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasul mengatakan, huwa minni wa ana minhu. Aku mencintainya dan dia mencintai aku. Allahu Akbar. Mana lagi kalimat yang lebih indah kecuali kalimat yang telah keluar dari lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa minni wa ana minhu. Ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harapan untuk masa depan tetap harus terbit. Allah Maha memberi rezeki, Allah mengabulkan doa, Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah dan lain sebagainya. Maka kenalilah Allah Subhanahu wa taala dengan al-asmaul husna-Nya. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala dengan kita membaca pesan-pesannya dalam Al-Qur'an, juga sunnah Rasulullah SAW. Niscaya orang beriman tidak ada pernah keputusasaan. Yang ada insya Allah hari ini lebih baik daripada hari yang lalu. Esok kita mohon kepada Allah lebih baik daripada hari ini. Maka hari-hari orang beriman adalah hari-hari mengevaluasi dari hari-hari yang lalu dan menyongsong hari esok untuk lebih baik lagi. Tidak ada kata putus asa, tidak ada kemudian tidak mendapatkan apa-apa. Bagian kita sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khauf menjauhkan kita dari kesombongan. Khauf menjauhkan kita dari kelalaian. Khauf, rasa takut itu menjauhkan kita dari melakukan kezaliman. Khauf membuat kita berpikir tentang hari esok dan masa yang akan datang, terlebih lagi di akhirat. Roja menghantarkan kita untuk bagaimana selalu punya harapan dan menggantungkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan khauf dan roja mengantarkan kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan siap mengikuti takdir-takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Selalulah membangun khauf dan roja dengan zikir-zikir, dengan doa-doa, dengan ilmu-ilmu, dan keyakinan itu akan muncul tatkala kita pelihara dengan baik rasa khauf dan roja tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan pengharapan kepada kita seluas-luasnya agar kita merasakan rahmat Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat nanti, dan Allah Subhanahu wa taala terbitkan rasa khauf di hati kita supaya kita mawas diri, supaya kita benar-benar menyiapkan hari esok, karena hidup kita sejatinya bukan di dunia ini. Dunia bukan tempat tinggal selamanya, tapi suatu saat kita akan meninggalkan dunia ini. Kita akan masuk ke alam kubur, lalu masuk ke alam akhirat. Ya Allah, rahmatilah kami semuanya. Ya Allah, kokohkan hidayah kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita baca bersama kalimat istighfar. Mudah-mudahan dengan istighfar ini Allah perbaiki keadaan kita. Yang buruk dari masa lalu tidak kita ulangi. Hari ini insya Allah dan seterusnya kita dalam hidayah Allah, istiqamah dalam nikmat taat sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim ya Allah, astaghfirullahaladzim ya Allah, astaghfirullahaladzim ya Allah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim ya Rahman, astaghfirullahaladzim ya Rahim, astaghfirullahaladzim ya Allah, astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaum, fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu, wa na'udzu bika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dah. Ya Allah, kami mohon kebaikan hari ini, pembukanya, pertolongannya, keberkahannya, cahayanya, petunjuknya. Ya Allah, kami berlindung dari keburukan hari ini dan setelahnya. Ampuni dosa-dosa kami, maafkan semua kesalahan kami. Ya Allah, kami mohon kepadamu, berilah kami kesempatan taubat sebelum wafat, dapat rahmatmu detik-detik kematian kami, dapat ampunanmu setelah kami wafat. Ya Allah, wafatkan kami, semua keluarga kami, orang yang kami sayangi, orang yang pernah berbuat baik kepada kami, orang-orang yang pernah kami zalimi, muslimin muslimat, mukminin mukminat. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, saat ajal kami tiba, kami semua dalam keadaan benar-benar beriman, suci, berwudu, berzikir, mengingat, menyebut namamu. Ya Allah, jadikan wafat kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, terbitkan khauf dan roja di hati kami. Ya Allah, bimbing kami semua punya rasa takut kepadamu. Jauhkan kami dari kesombongan, jauhkan kami dari ketamakan, jauhkan kami dari hawa nafsu, memenuhi hawa nafsu, ingin dunia ini. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim, Allahumma kfina bihalalika an haramik, wa agnina bifadlika amman siwak. Karuniakan kepada kami yang halal sehingga kami tidak butuh yang haram. Ya Allah, cukupkan karunia-Mu ya Allah sehingga kami tidak bertumpu kepada siapapun dan apapun selain-Mu. Ya Allah, Engkau maha memberi harapan. Kami mohon ya Allah, kokohkan iman Islam kami. Jadikan kami semua hari ini, tahun ini lebih baik daripada yang lalu. Esok, lusa, sampai wafat lebih baik mulai hari ini. Ya Allah, kami mohon kepadamu, pilihlah kami
orang-orang yang akan menikmati surgamu, selamat dari murkamu, selamat dari api neraka. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.